Selamat datang di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tiranus kali ini masih terus membahas mengenai buku Perjalanan Menggembalakan Bangsa-Bangsa yang dituliskan oleh Pastor Stephen Agustinus. Ketika saya membacanya, ada hal menarik di dalam bab 1. Di sana beliau menjelaskan bagaimana orang-orang percaya yang dibangun ulang, dibentuk ulang oleh pekerjaan roh dan firman, dan mulai menyatu dalam kehidupan korporat, merekalah yang akan dipakai oleh Tuhan menggembalakan bangsa-bangsa. Bagaimana prosesnya? Khususnya proses mencabut dan membongkar konsep pikir keagamaan yang ada di dalam hidup orang percaya. Karena Pastor Stephen terus menegaskan bahwa Kristus, Yesus datang ke atas muka bumi ini bukan untuk mendirikan agama, tetapi menyatakan jalan-jalan Tuhan. Apa perbedaannya antara jalan keagamaan dengan jalan-jalan Tuhan? Mari langsung saja kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor, di dalam Ruang Tiranus. Satu sukacita bisa kembali ada bersama dengan Gideon dan pemirsa yang sekarang sedang mengikuti Ruang Tiranus. Haleluya. Ya, baik Pastor Stephen, kita masih akan melanjutkan mengenai buku Perjalanan Menggembalakan Bangsa-Bangsa yang ditulis oleh Pastor Stephen sendiri. Oke. Ada banyak hal menarik, Pastor Stephen, di dalamnya. Ketika saya membaca, saya menemukan ada salah satu tulisan Pastor Stephen di bab 1, Pastor, yang membuat saya tertarik di sana dan pengen tahu lebih lanjut. Apa sih maksudnya dari bab 1 itu? Saya bacakan ya, Pastor, ya? Boleh. Jadi di sini bab 1 judulnya Panggilan Profetik, Pastor. Nah, Pastor Stephen menuliskan seperti ini, menarik. Hingga hari ini, ternyata masih ada banyak orang percaya, bahkan gereja Tuhan yang masih terus bergumul untuk mengenali perjalanan profetik dan destiny yang seharusnya mereka tempuh. Kebanyakan hanya mengalir mengikuti kehidupan sehari-hari, di mana sudah banyak dicemari oleh roh-roh dunia, atau mengikuti langkah kaki kebanyakan orang yang lainnya. Nah, ini maksudnya apa, Pastor? Karena kan yang namanya kehidupan yang kita tahu, ya memang seperti ini, maksudnya kan itu baik juga kan, Pastor. Maksudnya ya kondisi yang ada ya namanya manusia, Pastor. Lahir, ya sekolah, dia juga cari kerja, tidak ada sesuatu yang salah, minggu juga ke gereja. Tapi dari tulisan Pastor ini terlihat ada jenis kehidupan yang lain sepertinya, yang harus kita masuki. Betul. Nah, itu maksudnya seperti apa, Pastor? Kalau kita memperhatikan dalam perjalanan hidup orang percaya, secara umum saya bisa membagi menjadi 2 bagian saja. Saya menyebut kehidupan orang percaya yang useless, nggak ada guna buat kerajaan sorga. Tapi juga ada kehidupan orang percaya yang useful, sangat berdaya guna untuk kerajaan sorga. Nah, selama ini kebanyakan orang hanya sekedar ingin mengejar kesuksesan, ingin hidupnya menjadi lebih baik, ingin mencapai keberhasilan-keberhasilan yang memposisikan dirinya atau keluarga yang dia miliki menjadi sebuah sosok pribadi atau keluarga yang dihormati di masyarakat. Tapi kembali, pertanyaannya, ketika kita meraih keberhasilan, apa untungnya buat kerajaan sorga? Itu pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita. Harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Apa untungnya bagi kerajaan sorga? Karena ada banyak, let's say katakanlah kita bilang seorang bisnismen. Ada banyak bisnismen Kristen yang berhasil. Tapi ketika mereka ada pada puncak keberhasilan mereka, pertanyaannya apa untungnya buat sorga? Karena belum tentu bisnismen Kristen yang berhasil ini memanfaatkan keberhasilannya untuk kepentingan kerajaan sorga. Banyak kali mereka hanya pakai untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, untuk menikmati kehidupan yang lebih makmur. Pokoknya segala sesuatu berfokuskan pada aku, diriku, keluargaku, dan segala yang lainnya. Padahal Tuhan memberikan kesuksesan itu dengan tujuan ilahi, bukan tanpa alasan. Tuhan membawa seseorang mencapai titik kesuksesan atau keberhasilan, pasti ada tujuan Tuhan di sana. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah tahu apa tujuan Tuhan membuat kita jadi punya pengaruh di masyarakat,
menjadi orang yang sukses di masyarakat, menjadi pribadi yang punya posisi, mungkin posisi penting di pemerintahan atau posisi terhormat di masyarakat. Ada tujuan Tuhan. Nah, kita harus tahu tujuan itu. Lalu kita harus mewujudkannya, merealisasikannya. Baru saya bisa memberi penegasan atau kita bisa berkata, hidupku ini berdaya guna buat kepentingan kerajaan sorga. Tadi kan Pastor Stephen mengatakan contoh bisnismen begitu kan, Pastor, bahwa apa keuntungan bagi kerajaan sorga jika pebisnis ini sukses? Rasanya untung, Pastor. Karena kan dia beri persembahan ke gereja dan beri perpuluhan. Kan itu keuntungan bagi kerajaan sorga kan, Pastor? Buat kerajaan sorga, seorang bisnismen yang sukses dan berhasil, kontribusi memberi persembahan dan persepuluhan secara utuh. Kan banyak orang yang tidak memberi persepuluhan secara utuh, memberi persembahan ya hanya uang jajannya doang. Ini saya bilang bisnismen Kristen berhasil, sukses dan memberi persembahan serta persepuluhan secara utuh. Itu hanyalah hal paling kecil yang bisa dilakukan oleh bisnismen itu buat Tuhan. Karena Tuhan menghendaki lebih. Tuhan menghendaki hidup orang itu, bukan cuma duitnya. Jangan sampai nanti dalam perhitungan hari terakhir, duitnya yang layak masuk surga. Bukan orangnya. Jangan sampai kemudian orang Kristen bisnismen yang berhasil ini berpikir, wah aku sudah nyumbang gereja, jadi ya pasti apapun yang aku lakukan Tuhan oke lah, Tuhan maklum lah, Tuhan berkenan lah. Jadi kemudian dia menjalani kehidupan yang sembrono, dia menjalani kehidupan yang tidak akurat, lalu berharap kalau ada kebutuhan, Tuhan akan bikin mujizat buat dirinya. Keliru, tidak boleh seperti itu. Hidup kita ini yang lebih penting. Tuhan tidak mengatakan persembahkanlah uangmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Nah, Tuhan berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu, berikan hidupmu, seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Jadi nggak boleh cuma sekedar uang kita. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan kadangkala kalau sudah berkaitan dengan seorang bisnismen hanya berpikir yang penting setorannya terus datang, persembahannya terus mengalir, perpuluhannya tidak pernah terlambat. Itu sudah cukup. Itu tidak cukup. Itu hanya hal paling kecil, hal paling sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang bisnismen. Melayani pekerjaan Tuhan dengan persembahan-persembahan yang dia berikan. Tapi Tuhan menghendaki lebih dari sekedar persembahan. Tuhan mau hidupnya. Dia dedikasikan hidupnya untuk mempengaruhi banyak orang agar berjalan dalam kebenaran. Dan pertama-tama dirinya dulu yang harus berjalan dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Jadi memang tidak bisa pemikirannya hanya uangnya saja yang mengalir untuk Tuhan ya, Pastor? Oh yes, tidak boleh. Mungkin ada sebagian dari antara kita ya, yang berpikir bahwa ya kan masing-masing orang punya porsinya sendiri-sendiri. Bagaimana pemikiran itu? Ada yang dipanggil menjadi imam katanya, ya kan? Ini para full timer, para pendeta dipanggilnya jadi imam. Tapi ada yang dipanggil jadi raja-raja. Orang-orang yang punya pengaruh, yang punya harta, punya kekuasaan. Nah, bisnismen kan ada di sana. Keliru kita. Alkitab tidak pernah memisahkan antara keimamatan dan para raja. Pak Petrus sendiri berkata, kamu ini adalah imam-imam dan para raja. Imamat yang rajani. Imam-imam yang hidup dalam kerajaan. Atau imam-imam yang juga berfungsi sebagai para raja. Itu sebabnya dalam prinsip tentang menggembalakan bangsa-bangsa saya ada mencetuskan istilah menjadi pastor's domain. Di dalam buku ini ya, Pastor. Ini bicara tentang bagaimana ketika Tuhan membawa kita masuk dalam sebuah domain tertentu. Entah itu kita profesinya sebagai bisnismen atau pengacara atau pejabat negara atau apapun. Tapi di areal domain kita masuk itu, kita menjadi seperti seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani di domain itu.
Walaupun mungkin kita tidak memiliki jabatan kependetaan secara institusi sinode. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan yang diutus masuk dalam sebuah domain, ya kita harus berfungsi sebagai hamba Tuhan di sana. Karena kalau kita tidak mau jadi hamba Tuhan, kita mau jadi hamba siapa coba? Jadi istilah hamba Tuhan ini jangan dikonotasikan harus selalu punya jabatan kependetaan di sebuah sinode tertentu, atau harus selalu sudah lulus sekolah Alkitab, harus apalagi jadi full timer. Nggak perlu seperti itu, dan itu bukan yang dimaui Tuhan. Tuhan tidak menghendaki mereka-mereka yang menerima panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di sebuah domain tertentu wajib sekolah Alkitab dulu. Enggak. Yang Tuhan inginkan mereka mengenal jalan Tuhan. Makanya dalam Cornerstone Bible School atau Bible Study yang saya dirikan, saya tidak mengajarkan mereka yang menjadi bagian dari siswa-siswi CPS ini harus menjadi pendeta atau harus jadi full timer gereja. Tidak. Mereka harus jadi full heart untuk kepentingan sorga dan mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena ketika Alkitab beri perintah, kita harus memuridkan bangsa-bangsa. Pergi, beritakanlah Injil, jadikan sekalian bangsa muridku. Ini bukan diharuskan jadi Kristen, tidak. Tapi diajari jalan-jalan Tuhan. Beda ini. Karena Tuhan itu tidak punya agama. Yesus tidak datang ke dunia untuk mendirikan sebuah agama. Tidak. Itu tapi jelas ya, Pastor. Jelas. Dia mengajarkan jalan Tuhan. Bahkan orang-orang percaya, para rasul di generasi pertama, sebelum para rasul kemudian melayani di Antioquia, dan kemudian orang banyak melihat, ini orang-orang percaya di Antioquia kok semakin mirip dengan Kristus. Makanya disebutnya sebagai pengikut Kristus atau Kristen, Little Christ. Sebelumnya mereka disebutnya apa? Pengikut jalan Tuhan. Itu. Mereka mengajarkan jalan Tuhan. Bukan mengajarkan kekristenan. Labelnya keliru. Kita tidak mendirikan agama. Kita menghadirkan realita kerajaan dan mengajarkan jalan Tuhan. Nah, apa diferensiasinya, Pastor, antara jalan Tuhan dan jalan agama ini, Pastor? Apa perbedaan yang paling mencolok di sana, Pastor? Yang paling mencolok, kalau kita berbicara tentang menjadi orang Kristen, ini selalu akan ditarik ke dalam sebuah, apa istilahnya, paradigma pergantian agama. Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Tuhan maunya adalah ketertiban. Nah, kalau bicara tentang jalan Tuhan, ini sesuatu yang sifatnya umum. Semua orang yang waras pikirannya, yang kecenderungan hatinya memang ingin hal yang baik yang terjadi, ya selalu harus mengikuti jalan Tuhan. Seperti misalkan, kita ini harus mengikuti tuntunan hati nurani kita. Nah, kalau kita bicara agama, di agama manapun selalu akan diajarkan apa? Kamu harus mengikuti tuntunan hati nuranimu. Kalau misalkan ada kelompok-kelompok sempalan tertentu yang mulai mengatakan, tidak, hati nuranimu ngomong apapun, tapi ini yang diajarkan kitab suci kita, jadi kita harus mengikuti. Ya, ini jelas yang dibilang kitab suci itu sudah melenceng. Karena kitab suci manapun ya harusnya tidak akan pernah bertentangan dengan hati nurani. Karena Alkitab juga menuliskan ada orang-orang tertentu yang tidak mengenal agama, tidak tahu Taurat, tapi mereka menjadi Taurat. Mereka mengikuti tuntunan hati mereka dan menjadikan tuntunan hati itu sebagai Taurat dalam hidup mereka. Alkitab menuliskan Tuhan tetap mempertimbangkan jalan hidup yang mengikuti tuntunan hati nurani itu sebagai kebenaran. Hati-hati. Jangan kita kemudian memiliki pandangan yang sempit tentang, ini harus dibawa jadi agama Kristen. Tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan sebagai sebuah agama. Yesus datang untuk memberitakan datangnya kerajaan sorga. Dan hal kerajaan sorga itu selalu berbicara tentang apa yang hati kita katakan,
yang kita ikuti, yang kita percayai. Karena ketika Alkitab menuliskan hal kerajaan sorga bicara tentang kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh pekerjaan Roh Kudus. Kebenaran ini bukan kebenaran yang kita bangun sendiri. Kebenaran ini harus datang dari Tuhan. Tuhan memberi firman, Tuhan memberi janji. Nah, bicara tentang Tuhan memberi firman atau memberi janji, itu bisa datang lewat dua cara. Datang lewat Tuhan secara pribadi, berbicara kepada orang-orang yang bersangkutan. Atau cara yang kedua, Tuhan berbicaranya lewat anak-anaknya. Sebagaimana dahulu dia berbicara lewat anak tunggal Bapa. Dan sekarang kita sebagai bagian dari anak tunggal Bapa itu, kita sebagai tubuhnya, kita disebut sebagai anak Allah. Ketika kita menerima suara dari Bapa kita, dan kita menyampaikan kepada orang-orang lain yang berinteraksi dengan kita, dan mereka percaya. Mereka ini dibawa oleh Tuhan untuk juga menerima kebenaran. Masuk ke dalam batin mereka. Masuk dalam batin mereka dan membawa mereka terhubung dengan realita kerajaan. Makanya ada ilustrasi yang ditulis di dalam Alkitab. Adalah seorang raja yang hendak mengadakan pesta perjamuan untuk anaknya. Tapi ketika perjamuan kawin anaknya, undangannya disebar, orang yang diundang punya banyak alasan untuk tidak hadir. Akhirnya apa yang terjadi? Sang raja memberi perintah kepada hamba-hambanya, pergi ke jalan-jalan, pergi ke tikungan-tikungan jalan. Siapapun orang yang bertemu denganmu, undang mereka masuk dalam perjamuan kawin. Nah, mereka ini bukan orang yang diundang, tapi mereka diberi kesempatan ikut menikmati perjamuan kawin. Nah, selama proses mengikuti perjamuan tersebut, sang raja akan melakukan inspeksi. Nah, ketika didapati ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, ini bicara tentang kehidupan yang ada di dalam kebenaran yang diberikan lewat korban Kristus. Raja itu berkata, kenapa kamu tidak mengenakan pakaian pesta? Akhirnya orang itu dibuang keluar ke dalam kegelapan. Artinya apa? Sang raja, Bapak kita, memberi kesempatan pada semua orang untuk ikut mencicipi perjamuan kawin anak domba itu. Mencicipi pesta kerajaan. Dan ketika mereka mencicipi pesta kerajaan dan mereka hatinya dibuka, mereka otomatis akan datang kepada Yesus dan menjadikan dia sebagai penguasa dalam hidup mereka. Menjadi orang yang percaya. Tanpa paksaan. Tanpa dipaksa. Tapi ketika mereka yang sudah mencicipi pesta kerajaan, tapi hatinya tetap tertutup, masih terus menyebut nama Allah yang lain, ya tentu saja mereka tidak akan menikmati hidup kekal di kerajaan sorga. Mereka bisa menikmati realitas sorga di bumi ini karena interaksi dengan kita. Tapi mereka tidak akan bisa menikmati sorga dalam kekekalan karena mereka masih menolak satu-satunya jalan dan kebenaran untuk mencapai kehidupan kekal itu, yaitu Yesus. Tapi bukan karena kita ingin mengkristenkan mereka. Jadi konsep pikir keagamaan inilah yang mesti dibuang dalam pikiran kita ya Pastor ya, agar bisa menyatakan jalan-jalan Tuhan. Exactly, itulah yang harus kita lakukan. Baik Pastor, saya lanjut lagi ya Pastor ya. Dari bab 1 ini masih Pastor di bab 1 ini poin pertama Pastor Stephen menuliskan seperti ini. Tuhan mengenali setiap orang yang memang memiliki kecenderungan hati tertuju kepada kebenaran, serta mengejar realita hadiratnya, dan dia sedang memanggil, mengarahkan, mengumpulkan, membentuk ulang dan memperlengkapi orang-orang itu. Saya lanjut ke poin 2 ya Pastor. Poin 2-nya Pastor Stephen menulis seperti ini. Perjalanan profetik ini dimulai dari rumah rohani yang sudah dibangun sesuai dengan pola ilahi, dengan tujuan agar pola ilahi terbangun dalam kehidupan jemaat sehingga mereka dapat berfungsi sebagai kemahnya di bumi ini. Jadi ada proses pembentukan ulang dan tempatnya itu di rumah rohani Pastor, yang sudah dibangun sesuai dengan pola ilahi. Nah, apakah ada kesempatan bagi banyak orang Pastor untuk bisa ada dalam rumah rohani yang dibangun seturut dengan pola ilahi? Rumah rohani seperti apa yang Pastor Stephen maksudkan? Ya, pertama-tama saya harus agak mundur ke belakang sedikit untuk menjelaskan
bahwa apapun yang Tuhan ingin lakukan di atas muka bumi ini, Dia selalu melakukannya lewat orang. Iya. Pertama-tama Tuhan harus menemukan, pakai tanda kutip, adanya satu orang pemimpin yang betul-betul membuka hidupnya dan mengizinkan tangan Tuhan mencetak ulang, membentuk hidupnya sedemikian rupa sehingga semua yang lahiriah, yang manusiawi betul-betul tersingkir keluar dari hidupnya. Segala bentuk keduniawian, kedagingan dipotong habis. Betul-betul pribadi seorang hamba Tuhan ini mati bersama Kristus untuk pada akhirnya dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus juga. Lalu kalau kita merujuk kepada pola kerja Tuhan dalam mencetak dan membentuk serta memunculkan orang yang akan Dia pakai untuk menghadirkan realita kerajaan sorga di atas muka bumi ini, kita bisa merujuk kepada kitab Yesaya pasal 61. Dimulai dengan sebuah statement, Roh Tuhan ada padaku. Satu orang. Karena Tuhan telah mengurapi aku. Satu orang lagi. Dia mengutus aku. Satu orang lagi. Nah, tapi dari yang satu orang ini ketika diutus oleh Tuhan untuk memberitakan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan dan isi hati Tuhan yang Tuhan sudah bangun dalam hidupnya, akan selalu ada sekelompok orang yang meresponi. Makanya sekelompok orang ini ditulis di dalam kitab Yesaya 61 itu dimulai dari aku, dari satu orang berubah menjadi mereka. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Mereka akan Tuhan pakai untuk menjadi pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Nah, ini bicara tentang sekelompok orang percaya yang mulai meresponi keberadaan seorang hamba Tuhan yang hidupnya dibangun sesuai pola sorga tersebut. Inilah yang saya sebutkan sebagai rumah rohani. Inilah yang saya sebutkan sebagai keluarga rohani. Sekelompok orang percaya yang memberi diri untuk dicetak, dibentuk sesuai dengan pola yang Tuhan sudah bangun dalam hidup seorang hamba Tuhan. Sehingga pola Tuhan itu bukan cuma satu orang lagi, tapi mulai menjadi sekelompok orang. Nah, sekelompok orang yang mulai membawa pola yang sama seperti yang Tuhan sudah bangun dalam diri seorang hamba Tuhan tadi. Ini ketika terus bergerak bersama-sama akan menjadi sebuah rumah rohani. Nah, kalau bicara tentang rumah rohani, kita tidak boleh mengkonotasikan sebagai sebuah institusi gereja, sebagai organisasi. Ini harus bicara tentang gereja Tuhan sebagai sebuah organisme, sebagai sebuah kehidupan. Kalau Paulus membahasakannya dengan istilah rumah rohani, rumah Tuhan atau bait suci yang dibangun secara rohani. Jadi ini bicara tentang rumah Tuhan secara universal yang tidak disekat, dibatasi oleh jarak, oleh batasan ruang dan waktu. Jadi bisa saja rumah rohani ini diisi oleh orang-orang yang berasal dari Gading Serpong. Tapi juga bisa diisi oleh orang-orang yang ada di Papua, yang ada di Ambon, yang ada di Sulawesi, yang ada di Manado, yang ada di Medan, yang ada di berbagai belahan dunia lain. Tapi memiliki atau membawa pola Tuhan yang sama. Jadi kalau tadi Gideon bertanya, apakah mungkin semua orang punya kesempatan untuk ada di sebuah rumah rohani? Jawabannya harusnya begitu. Selama orang yang bersangkutan membuka hatinya, ketika si hamba Tuhan yang dibangun sesuai pola Tuhan ini menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan jemaat yang mendengar merasa, itu juga yang rasanya Tuhan taruh dalam hati saya. Dia merasakan konfirmasi itu. Lalu dia kemudian mencoba mengikuti, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh si hamba Tuhan tersebut. Ini orang, walaupun mungkin tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan si hamba Tuhan, sebetulnya sedang dibawa Tuhan untuk terhisap masuk dalam rumah rohani yang ada, yang dia bangun secara universal itu. Sehingga sebagai akibatnya, selama jemaat yang ada
terus mengikuti apa yang disampaikan oleh si hamba Tuhan, membuka diri untuk terus mengalami pekerjaan firman dan roh, dicetak, dibentuk oleh tangan Tuhan untuk membawa pola yang sama, memiliki dasar keyakinan yang sama, menjalani jalan hidup yang sama, dan memastikan tujuan, goal, agenda yang sama yang berasal dari Tuhan mulai dia kejar dalam hidupnya. Semua orang tersebut akan terhubung, tergabung dalam sebuah rumah rohani yang ada. Dan hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak engkau yang sedang terus mendengar suara Tuhan yang diperdengarkan, mungkin lewat hidup saya, dengan apa yang Tuhan sudah munculkan di jemaat BCC. Saya berdoa biarlah ada kesadaran akan pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu yang menyadarkan engkau bahwa engkau sebetulnya telah dipersatukan oleh Tuhan untuk ada dalam sebuah rumah rohani yang sama. Saya berdoa biarlah pekerjaan roh yang sama, penyingkapan firman yang sama, seperti yang Tuhan terus lakukan dalam hidup saya, Tuhan lakukan di tengah-tengah jemaat BCC dan anak-anak rohani yang lain yang Tuhan berikan. Hal yang sama akan terjadi dalam hidupmu. Saya juga berdoa biarlah dasar keyakinan yang sama akan mulai Tuhan bangun dalam hidupmu, dan ada tujuan hidup yang sama, ada visi, pemahaman akan visi dan agenda Tuhan yang sama yang Tuhan sudah bangun dalam hidup saya, dalam kehidupan anak-anak rohani, di kehidupan jemaat BCC, akan mulai Tuhan bangun dalam hidupmu juga. Dan pekerjaan roh akan terus menggerakkan saudara untuk bersinergi dimanapun engkau berada, apapun yang menjadi profesimu, engkau akan terus pakai apa yang engkau terima dari Tuhan ini untuk menghadirkan realita kerajaan sorga. Terjadilah di dalam nama Yesus, terjadilah atasmu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, baik Pastor Stephen. Tadi Pastor Stephen mengatakan kita merujuk ke Yesaya pasal 61. Yes. Roh Tuhan ada padaku. Ya. Nah, kita tahu bersama Pastor, pemahaman umumnya kan Pastor, bahwa Roh Kudus itu tercurah untuk banyak orang percaya. Yes. Jadi artinya banyak orang juga kan Pastor yang bisa mengaku Roh Tuhan ada padaku, aku ini menjadi pola, yang lain mengikuti aku. Artinya semua orang bisa mengatakan hal tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui Pastor? Hamba Tuhan yang memang benar-benar membawa roh Tuhan dan terbangun sesuai dengan pola yang Tuhan tetapkan, dengan hanya yang mengaku saja Pastor. Karena kan ini berkaitan dengan hidup banyak orang Pastor. Kalau kita sampai salah memilih seorang hamba Tuhan yang kita ikuti, hidup kita nanti akan hancur Pastor. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini Pastor?